Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap Ramadan tahun ini Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap pada Allah terhindar dari berbagai bala, berbagai cobaan, bencana, khususnya COVID-19 yang saat ini sedang melanda negara kita dan umat manusia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Saya mengucapkan selamat menjalani dan kita menjalankan ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan bulan ini senantiasa kita mampu meningkatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan empati kita kepada sesama, yang tentu saja pada kesempatan Ramadan ini mungkin dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan ketidakberdayaan karena dampak dari COVID-19 ini. Pemirsa yang berbahagia, untuk Ramadan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji buku ataupun kitab Al-Bayanul Mushaffa fi Wasiyatil Mustafa. Buku ini adalah karangan dari Haji Asrori Wonosari Tempuran Magelang, diterbitkan oleh penerbit Toha Putra Semarang. Kita akan bersama-sama insyaallah mengisi hari-hari Ramadan kita, malam-malam qiyam kita, untuk berikhtiar dalam keadaan apapun. Semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk senantiasa menambah wawasan dan keilmuan kita. Ramadan yang di dalamnya ada syariat puasa pada kita semua. Tentu saja puasa harus dimaknai dengan zahir dan batin. Secara zahir puasa didefinisikan sebagai al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mencegah dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah definisi atau ta'rif dari siam atau puasa, al-imsak. Dari definisi ta'rif itu kita tahu bahwa rukun puasa wajib itu, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niyah, karena secara komplit definisinya adalah al-imsaku 'anil fattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyati, disertai niat. Maka rukun puasa adalah yang pertama niat, yang kedua al-imsak 'anil fattirat. Nah, niat puasa wajib itu paling tidak ada tiga hal yang perlu dan harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tabyid. Niat puasa wajib termasuk dalam niat puasa Ramadan itu harus dilakukan pada waktu malam. Apa definisi atau batasan malam itu? Malam adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu tabyid. Niat puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari. Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Siapa yang tidak menginapkan niat puasa, maka tidak ada puasa bagi dia. Sabda Rasulullah SAW. Yang kedua adalah
ta'yin. Dalam niat kita harus mendeskripsikan secara jelas puasa apa yang kita lakukan esok hari. Dalam bahasa nawaitus sauma ramadhana ghadan. Itu sudah lillahi ta'ala. Asumu al-yawma min ramadhana ghadan lillahi ta'ala. Itu deskripsinya harus jelas. Tanpa deskripsi maka puasa kita menjadi puasa mutlak. Asumu lillah, aku puasa karena Allah. Tanpa ta'yin, tanpa penegasan puasa yang dilakukannya apa. Itu syarat kedua adalah ta'yin. Yang ketiga adalah takrir dalam hal puasa Ramadan. Maka niat puasa yang harus dilakukan tiap-tiap malam. Nah, artinya apa? Jumhur menyatakan bahwa niat puasa Ramadan itu harus dilakukan setiap malam. Tidak boleh secara paketan ya, dilakukan niat pertama di malam pertama Ramadan. Aku niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini karena Allah. Tidak cukup. Buktinya apa? Buktinya adalah apabila kita batal 1 hari, kita tidak dituntut untuk mengqadha atau mengganti 1 bulan. Tapi kita hanya diperintahkan untuk mengganti hari yang kita batal atau kita tinggalkan. Itu alasan. Inilah saudara-saudaraku 3 hal yang patut kita perhatikan dalam pelaksanaan puasa Ramadan esok hari. Insakan ilmu mufattiran, banyak buku-buku membahas terkait yang membatalkan itu. Terima kasih. Dan kita akan langsung mengkaji bersama-sama kitab Wasiyatul Mustafa ini. Sebelumnya bihamdatillah wa rahmatihi wa likulli niyatin salihah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan la muallif hadzal kitab Kiai Asrari Magelang. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Wa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu. Kita buka di halaman kedua dari buku ini, dari si muqaddimah dari muallif, bahwa setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallif atau musannif kitab ini menyatakan, mendeskripsikan apa yang beliau tulis. Yang beliau tulis adalah Wasiyatul Mustafa, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya lakab Al-Mustafa, yang terpilih alaihi salatu wassalam. Pesan-pesan beliau li Aliyin, untuk sahabat Ali ibn Abi Talib, Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Karramallahu wajah. Jadi untuk sahabat yang lain kita menunjukkan radhiyallahu an. Untuk Sayyidina Ali kita biasa menyatakan karramallahu wajah. Bahkan riwayat menyatakan kenapa secara khusus Sayyidina Ali itu bacakan doa karramallahu wajah, mudah-mudahan Allah memuliakan wajah beliau. Menurut riwayat beliau itu selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, insyaallah apalagi kemaluan orang lain. Inilah nilai kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Dan secara khusus Rasul mempunyai pesan kepada beliau yang akan kita baca pesan-pesannya itu bersama-sama. Redaksi atau teks hadis atau riwayat dalam buku ini tentu secara khusus, secara lafaz itu menunjuk kepada Sayyidina Ali. Banyak
Kata-kata diawali dan ya Aliyu dan seterusnya. Tapi kita memegang prinsip al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dianggap, yang diberlakukan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab atau sebab yang spesifik itu tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah dari lafal itu yang bersifat general, pesan-pesan umum itu yang diberlakukan, bukan khusus hanya berlaku pada Sayyidina Ali, tapi umum. Kita pun bisa memakai pesan dan menggunakan pesan-pesan Rasulullah SAW. Saudara-saudara, bahwa buku ini akan mendeskripsikan pesan dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, diawali dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Qala, Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'ahu fi manzilihi faqala li. Suatu hari Rasulullah memanggil saya untuk ke rumahnya. Maka kami berduaan di rumah beliau, dan dalam keadaan berdua inilah Rasulullah menyampaikan beberapa pesan kepada saya. Ya Aliyu, anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihissalam. Wahai Ali, ini positioning ini sekarang. Posisimu di sampingku adalah seperti posisi Harun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini positioning yang dibangun oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Posisinya adalah sebagaimana Nabi Harun dan posisinya ada pada Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada bedanya. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Yang membedakan adalah tidak ada nabi setelahku, wahai Ali. Ini titik bedanya di sini. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang menyatakan dirinya nabi, pasti itu palsu. Dalam aidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inni usika al-yauma biwasiyatin. Hari ini wahai Ali, aku berpesan kepadamu dengan pesan, suatu pesan, in anta hafiztaha aishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Jika Anda, wahai Ali, jika Anda menjaga, mengamalkan pesan-pesanku ini, aishta hamidan, sampean akan hidup dengan penuh pujian, hidup dengan langkah-langkah dan tindakan terpuji. Wa mutta syahidan, engkau akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'athakallahu yaumal qiyamah, Anda akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Faqihan aliman, faqihan aliman, dalam keadaan ahli faqih, dalam keadaan alim, dalam keadaan yang oleh Allah ditentukan sebagai ahli ilmu dan ahli fikih. Ini pesan Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah berkata, ya Ali, wahai Ali, man akala al-halala sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu walam yakun lida'wati hijab. Wahai Ali, siapapun orang yang mengkonsumsi barang halal, sofa dinu, maka agamanya menjadi bersih, jernih. Waraqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Walam yakun lida'wati hijabun, tidak ada hijab, tidak ada penghalang doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali, man akala syubuhati, siapa saja yang mengkonsumsi barang syubhat. Barang syubhat itu adalah barang-barang ataupun makanan, apakah minuman, apakah apa yang kita konsumsi yang tidak jelas statusnya. Soalnya al-halalu bayyinun
wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun au kama qala. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang remang-remang, yang abu-abu inilah namanya syubhat. Siapa yang makan syubhat, istaba alai dinuhu, maka agamanya tidak jelas. Wa azlama qalbuhu, hatinya menjadi gelap. Nah, ini dampak dari makan hal yang syubhat. Agamanya ambigu, tidak jelas, dan hatinya menjadi gelap. Pesan berikutnya, waman akalal haram. Waman akalal haram, siapa orang yang memakan, mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, mata qalbuhu, hatinya mati, wa khaffa dinuhu, agamanya menjadi nilainya sangat ringan, wa dha'ufa yakinuhu, keyakinannya lemah, wa hajaballahu da'watahu, Allah menghijab atau menghalangi terkabulnya doanya, wa qallat ibadatu, dan dampak berikutnya adalah ibadahnya menjadi sedikit, kuantitas ibadahnya menjadi sedikit. Inilah hadirin pemirsa semuanya, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa makanan itu mampu menentukan kualitas kedekatan kita kepada Allah, kualitas hati kita, kualitas doa kita, dan kualitas kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.